Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk supaya diberikan kelancaran ketika kita mulai pelaksanaan pembelajarannya nanti. Ayo ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Siap, mulai. Selanjutnya kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia aku berdiri, negaraku. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, tanahku rakyatku semangat. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum masuk dalam pembelajaran, silakan cek kerapian, kesiapan, sudah siapkan untuk belajar pada pagi hari ini. Ayo, sudah siap? Silakan cek kerapiannya. Sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Adi Darmawan, Anindita Ratnawati, Aulia Fitriani, David Aditya Pratama, Devi Wulandari, Ines Anastasia, Keza Dwi Adelia, Maher Zen, Muhammad Al Jazair,
Muhammad Rizky Aditya, Rafif Haji Jatmiko, Rizky Aditya Pratama, Salis Bumi 1 Mahmuda Anwar. Oke, sudah diabsen semua. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang jenis dan tanda-tanda hari akhir. Jenis dan tanda-tanda hari akhir. Ada berapa jenis-jenis hari akhir? Ada yang tahu jenis-jenis hari akhir? Ada dua. Apa saja? Kiamat kubro dan kiamat kubro. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian hari akhir, jenis-jenisnya dan tanda-tanda terjadinya hari akhir. Masih ingat kemarin kita pelajarannya yaitu makna hari akhir. Sekarang kita lanjutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir. Hari akhir adalah salah satu pokok ajaran dalam agama Islam yang mengajarkan tentang kehidupan setelah mati dan kehidupan akhirat. Penting bagi siswa untuk memahami jenis-jenis hari akhir dan tanda-tandanya agar dapat meningkatkan keimanan dan kewaspadaan terhadap kehidupan di dunia. Pentingnya mengenal tanda-tanda hari akhir. Pengetahuannya, memahami tanda-tanda hari akhir membantu kita bersiap menghadapi hari akhir dan menjadi pribadi yang lebih baik. Harus kita menjadi yang lebih baik lagi. Motivasi memahami tanda-tanda hari akhir memotivasi kita untuk beribadah dan menjauhi perbuatan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Mencuri itu termasuk dosa atau bukan? Mencuri uang orang tuanya atau mencuri uang kawan di sekolah termasuk dosa atau bukan? Dosa. Kita harus menghindari perilaku yang dapat berbuat dosa. Hari akhir adalah waktu ketika alam semesta berakhir, prosesnya disebut kiamat. Perhatikan, disebut kiamat yang menandai berakhirnya kehidupan di bumi dan dimulai dengan datangnya malaikat Israfil meniup sangkakala. Apa tugas malaikat Israfil? Apa tugas malaikat Israfil? Meniup trompet sangkakala. Jika malaikat Israfil sudah meniup trompet sangkakala, maka kiamat akan segera tiba. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan hari akhir tadi? Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah ketika alam, ayo, siapa yang bisa menjawab hari akhir? Ketika alam semesta berakhir, prosesnya disebut kiamat. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Apa kiamat sugro itu? Kiamat kecil yang menandai berakhirnya kehidupan di bumi. Kalau kiamat kubro, kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta isinya. Kalau kiamat kecil, contohnya ya apa? Kecelakaan, terus tsunami, itu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kalau kiamat besar ya sudah semua alam seisinya itu akan hancur. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menonton video lagi. Kita lihat video ini tanda-tanda hari akhir. Udah fokus, lihat videonya.
Tuh, tidak ada yang tahu. Nah, itulah tadi tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari akhir dan tanda-tanda besar yang menunjukkan hari akhir. Tanda-tanda kecilnya apa itu? Tadi tanda-tanda kecil apa? Tanda-tanda kecil hari akhir? Yang di buku itu loh. Munculnya berbagai fitnah, itu termasuk tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Terus banyaknya bermunculan nabi palsu. Terus banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Terus tanda-tanda besarnya yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Untuk saat ini matahari terbit dari sebelah timur. Kalau sudah sebelah barat terbitnya, maka hari akhir akan terjadi atau tidak. Terus munculnya Dajjal. Terus turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya dapat bagi kelompok lagi, kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, ya semangat. Kelompok 3. Kiamat Sugro. Itu ada hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana seluruh kehidupan di dunia ini akan berakhir. Di mana pada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai oleh setiap umat Islam. Rukun iman yang berapa tadi rukun hari akhir? Iman pada hari akhir rukun iman yang berapa? Iman yang kelima. Jenis-jenis hari akhir ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ada tandanya. Sekarang kerjakan itu apa namanya? Proyek itu. Proyeknya anak-anak kerjakan itu di lembar kerja peserta didik. Ya. Yuk, kerjakan proyeknya itu. Ini benar. Ayo. Iya, isi sama kelompok ya. Kalau 2, kalau 1 ini. Iya. Namanya kita kelompoknya saja. Yuk, kelompok 1 ini kelompok 1. Ya. Ini kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ini loh apa? Proyeknya itu. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Ya, kerjakan kelompoknya. Barang-barang di kelompok 1 kelompok.
kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo Jonathan. Ya nih, di sini ada sudah ada waktunya. Yo, segera. Ayo, silakan. Kelompoknya mana? Diskusikan itu. Nah ini. Ya, sini satu dengan program itu. Ya. Yang ketiga, di sini ada buku ada tanda-tanda. Ya. Ya. Di situ ada di ini bagian satu kelompok di belajar berapa ini semua tengah kiri di tengah kalian lihat ini yang lagi dulu lihatin yuk lihat ini Yuk silakan maju kelompok 1 untuk presentasi, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Yuk silakan maju kelompok 1 untuk presentasi. Nanti dilanjutkan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, terus itu. Yuk yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan
nomor 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu tentang tanda-tanda hari kiamat. Jenis-jenis hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra yaitu kiamat kecil. Kiamat kubra yaitu kiamat besar. Tanda-tandanya itu apa saja? Tanda-tanda kiamat sughra. Munculnya berbagai fitnah, munculnya banyak bermunculnya nabi palsu, perilaku manusia semakin buruk seperti suka berbohong dan tidak adil, ilmu agama mulai ditinggalkan, banyak terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, terus kebakaran, banjir bandang itu termasuk tanda-tanda kecil kiamat sughra. Hikmah beriman kepada hari akhir. Selalu berbuat baik karena tahu semua perbuatan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mainan. Perhatikan Bapak. Jangan mainan sendiri. Menghindari perbuatan dosa karena takut akan siksa di akhirat. Menjadi lebih sabar dan ikhlas dalam menjalani
hidup, memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kejadian hari akhir apa saja? Ada alam barzah, terus alam barzah, terus yaumul ba'ats, terus yaumul mahsyar, yaumul hisab atau mizan, terus ada surga dan neraka. Apa alam barzah tadi? Alam barzah itu apa? Barzah menurut bahasa artinya pembatas atau dinding, sedangkan menurut istilah barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Terus yaumul ba'ats, apa itu yaumul ba'ats? Hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Itu yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya kembali. Nanti anak-anak kita semua setelah mati dikubur terus akan dibangkitkan kembali, itu namanya yaumul ba'ats. Yaumul mahsyar yaitu apa? Tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Yaumul hisab atau mizan yaitu penimbangan. Mizan yaitu yaumul hisab atau mizan. Hisab artinya perhitungan, sedangkan mizan artinya penimbangan. Jadi yaumul hisab atau mizan adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Kemudian surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal saleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman. Neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak ingin masuk surga atau neraka? Surga. Jadi harus beramal saleh. Kiamat sughra yaitu artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sughra ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Anak-anak bernyawa atau tidak? Bernyawa, berarti nanti akan merasakan mati atau kematian. Jadi kiamat itu sebenarnya sudah terjadi. Kiamat sughra adalah kiamat sughra sudah banyak terjadi di sekitar kita. Contohnya apa? Meninggalnya seseorang, terus gempa bumi, banjir, terus tsunami, gunung meletus, kebakaran dan sebagainya. Itu contoh kecil contoh kecil kiamat sughra sudah terjadi, berarti banyak orang yang meninggal dunia, itu kiamat sughra. Sedangkan kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubra disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Itu kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Mendengar apa tadi? Trompet sangkakala. Siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Namun kalau
kapan terjadinya hari kiamat tersebut tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanya kiamat tidak usah dihitung-hitung, namun yang perlu dihitung adalah apa? Amal perbuatan kita untuk bekal di akhirat kelak. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kiamat? Bukan tabungan harta dan materi, tetapi berupa tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju di akhirat. Saya anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini ya. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Silakan siap-siap untuk kemas-kemas barangnya, dimasukkan ke dalam tas, buku, pena, dan Jabrak Gandai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Cukup sekian, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.